Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah pada kesempatan ini. Sungguh kenikmatan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang sholat subuh berjamaah itu di masjid lebih sedikit daripada sholat-sholat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mengingat kembali tentang hal-hal yang menjadikan pahala kita hangus. Bukan hanya sekedar pahala, tapi keislamannya bisa jadi menjadi batal atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan maraknya ruqyah yang non syar'i atau syirkiyah, ini juga menjadi asbab seseorang itu jatuh kepada syirik. Oleh karena itu kita hafalkan, mengerti tentang hal-hal yang syirik itu tadi. Di sini kita sebutkan tentang ciri-ciri dukun. Kita ulang-ulang kembali supaya hafal. Man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu terus nopo sih ciri-ciri dukun itu? Kalau datang kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, ini dan itu dan lain sebagainya. Yang pertama, ketika panjenengan datang, ciri-ciri dukun yang pertama langsung ditebak. Langsung ditebak rumahnya, langsung ditebak tempat tinggalnya, langsung ditebak pekerjaannya, langsung ditebak sifat-sifatnya. Oh, sifatnya sama ini pemalu atau pemarah atau pemaaf dan lain sebagainya. Nah, niku langsung ditebak. Lalek sing nebak dukun blangkonan, kita yakin oh ini jelas dukun. Tapi lek sing nebak niku macak nun sewu, macak serbanan, nggih, macak ustad. Akhirnya percaya ae, woi wonge salat kok, wonge haji kok, wonge ngene-ngene. Lah niku kadang yang menipu di situ. Jadi walaupun dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang siapapun dia, lek nebak-nebak ngoten itu berarti na'udzubillah min dzalik, dia termasuk ciri-ciri dukun yang disebutkan tadi. Nggih. Jadi masuk ciri-ciri dukun. Nggih. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang sering marak, membuat azimat raja-raja. Bahkan nun sewu wonten atau kata yang jual kaligrafi, nggih, teng dalan-dalan niku biasanipun niku tulisane ayat kursi, tetapi ngandhape bawahnya niku wonten kode-kode tertentu.
Lah niku kadang kita terjebak di situ. Oh iki arah tulisannya ayat kursi. Pemane punya keyakinan dia penangkal jin di rumah, cuma ditempel tok. Ya, ndak diwaos. Terus di bawahnya wonten tulisan 1122 atau kode-kode 555 pinten ngoten alif alif waw waw ba ba. Wonten tulisannya ngoten, lah niku termasuk salah satu bentuk azimat. Nah, terus harus bagaimana nggih dijur mawon utawi ditindes atau dihapus. Sebatas napa? Sebatas jin mboten kerasan teng ngriku. Nggih. Nah, kadang terjebak ngeten iki. Yang kedua, kemudian ada tulisan juga kaligrafi tapi gambar tiang salat. Nggih. Oh ini apik ini. Nah, itu pun juga tidak diperbolehkan. Nggih. Jadi sebaiknya diapakan? Ya dihancurkan. Mensewo, gambar tiang salat itu macam-macam enggak? Wonten lafate Allah teng bokong, teng geger, teng pundi. Lah niku kan juga penghinaan termasuk. Jadi mboten angsal nulis Al-Qur'an damel napa gambar tiang salat. Nah, niku bisa jadi termasuk salah satu bentuk azimat. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah menyebutkan atau menanyai nenek moyangnya, menanyai tanggal lahir. Tanggal lahir sampean pinten nggih? Buyute sinten namine nggih? Nah, itu termasuk ciri-ciri dukun ngoten niku. Lho masih dukun pijet, iya kadang dibacai mantra dengan menyebutkan nenek moyangnya, dengan menyebutkan kelahirannya supaya ketika mijet nyambung. Dirose ngoten. Nggih. Makane nun sewu, tiyang pijet lek dukun, lek kita nun sewu gopok gampang keganggu jin. Ketika dia mijet niku jine nyetrum dilebokaken nang tubuh kita. Makane lek mijet niku kata istighfar ya astagfirullah, astagfirullah. Khawatir piyambake tiyang lek mijet niku ndamel suwuk. Ndamel tenaga dalam kadang ngoten. Nggih. Jadi ketika mijet apa rasane nyetrum yo. Sampai menduwur, menisor, mlaku-mlaku. Lah jelas niku pun. Nggih. Napa malih tiyang sing dipijet kesakitan, gampang masuk izin ngoten niku. Waduh lara, lebokno tambah maneh. Lara lebokno maneh. Jadi ketika tiyang kesakitan kan pikiran untuk blank. Dan niku dimasukkanlah golongan-golongan jin. Jadi oleh karena itu kadang tuman, istilahnya tuman itu aku lek gak pijet rono gak waras. Aku lek gak pijet rono gak enak. Nggih. Akhirnya tukang pijet lek mantun mijet biasanya maca wis mandar ndang balik malih ngene anu niki no. Ndang waras lek lara ndang balik malih. Biasanya ngoten. Nggih. Nah niku khawatir masuk ciri-ciri dukun. Nggih. Atau panjenengan sanjangi lek mijet ndak usah kemat-kamit, ndak usah maca mantra-mantra maca Al-Fatihah gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kali mijet maca Al-Fatihah mboten napa-napa. Sae malan. Dadi itu hampir mirip memang ruqyah. Nggih. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah dia punya kamar khusus. Nggih. Kamar khusus niki biasanipun didamel napa persembahan untuk golongan jin. Dan kamar khususnya niki biasanya pun serem-serem. Wonten gambar tengkorake lah, wonten kerise lah, wonten tombake lah, kemudian wonten wis macam-macam. Nggih. Supados napa? Supados tiyang ingkang dibawa ke kamar khusus yang menyeramkan niki ketakutan. Lek wis ketakutan gampang dileboni khodam jine dukun niki wau. Ya. Jadi orang yang datang ke dukun itu dibuat ketakutan dahulu. Lek ketakutan, napa hasilnya ketakutan ke dukun? Nggih, hasilnya niku ketakutan niku gampang dileboni jin. Yang kedua, gampang digendam. Gampang diapusi duwite. Oh iki regane jimat iki 4 juta niki. Kok sampean tempel di pojok-pojok ruangan, wis dirayu macam-macam digendam mbikan. Akhire kata korbane
Dan sing damel jimat kados ngeten iki ndak jauh dari lingkungan kita. Sing regane jutaan, 4 juta, 6 juta. Daerah insyaallah Bulsarian iki. Nggih, sampai wonten tiyang pasien kula sing biasa ketika kumat niku muntah darah. Darahnya sak cepuk, mate sak gelas aqua ngoten niku. Nggih. Sampai berobat gedheke niku telas wedhus sak kandang. Wedhus sak kandang paling 4 jutaan kurang lebih. Waktu niku. Nggih. Wis dipasangi jimat-jimat apa-apa ini pun. Akhirnya kan kalau lepas bakar, alhamdulillah kita ruqyah dengan ayat Al-Qur'an dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Ya, dikombinasi dengan herbal. Ya. Dan korbannya nggak satu lagi, macam-macam kata. Ya. Dan itu kedok igus, nah, repot panci. Kedok igus niku tiyang nggak percaya ae. Ya umur dukun percaya kadang masih ada ditekoni ya. Nah, jadi ngoten, kamar khusus yang dibuat seram, yang dibuat menakutkan nggih ketika pasien berobat ketakutan gampang dikuras duwite, gampang digendam nggih, gampang diapusi, gampang dikon mare, dikon apa merono apa mara malih ya, sampai dunyane telas. Nggih. Wonten sing teng Jember niku sampai disuruh menjual rumahnya. Kamu harus pindah dari sini, ini dijual lah, akhirnya jual kabeh perabotannya sampai murah. Nggih, akhirnya tiangnya bangun malih. Nggih, itu lek tiangnya mampu, lek mboten mampu, ya tompes. Nggih. Jadi wonten syaraté malih teng dukun niku iki pindah kamare. Kamar iki angker ana jine, pindah ke sana. Nah, ngoten kathah. Nggih, kamar ngarepmu iki apa singgup angker harus dipindah. Padahal dalam Islam kalau menangani kamar yang ada gangguan jinnya, ada demitnya, ada toyulnya, bahkan kemarin kalau ngobati teng Sumber Baru niku ketika tidur di kamar depan mesti dia sakite kumate nemen. Nah, di kamar lainnya mboten. Nah, kadang ngoten kejadian ngoten nggih. Itu berarti bisa jadi di kamar itu jinnya juga banyak atau ada penghuni jinnya di situ. Nah caranya bagaimana? Ya diruqyah tempatnya, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi di air dipercikkan. Ya, ataupun kamar itu sering dibuat ngaji. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan itu keluar, minggat. Nggih. Diwaosaken surat Al-Baqarah. Wal Baqarah minggat amalan 30 juz. Nah, saya. Nggih. Nah, kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Biasanya pun ojo berobat, ojo mijet hari Selasa. Nah, biasanya yang ngoten nggak ada amalan-amalan pijet, amalan-amalan lintu. Padahal wonten pantangan hari untuk berobat. Tidak ada pantangan hari-hari untuk dilarang berobat. Nggih. Nek tiyang sakit nggak cepat berobat masih Selasa lek awake kecetit ndak enak badan nggih segera berobat supaya ibadahnya lancar. Ngoten. Ya, ada pantangan terhadap hari-hari tertentu. Termasuk nun sewu percaya pada hari pernikahan. Niki mboten angsal niku kita primbon. Nggih. Lek nikahan mari besar kuwata sing nikah lek surah sewepi bahkan mboten wonten. Nggih to. Oh, tanggalnya sakmene, wetone sakmene kok, ditempukne sakmene kok. Calonmu sakmene ya, kamu sakmene harinya harus hari ini. Nah, niku mboten angsal. Lek menghindari hari ini maka nanti akan terjadi kesusahan, rezeki ini enggak lancar dan lain sebagainya. Jadi wonten yang kula teng daerah Sukorno niku nggih. Ndak boleh nikah dengan tiang timur atau selatan. Karena banyak ketika dilanggar itu akhirnya nikahnya nggak lama cerai. Akhirnya salah satunya mati. Nah, salah satunya nasibnya buruk. Wonten tasik ngoten niku. Nah niku mboten angsal ngoten niku. Lek jodoh nggih jodoh. Nggih.
Lek syarat-syarat seorang laki itu jelas. Nggih. Li jamaliha, li maliha, li diniha, yang diutamakan adalah karena agamanya, li diniha. Nggih. Jadi bukan karena wetone, bukan karena arah tempat tinggalnya, nggih. Jadi ngoten. Walaupun waktu itu memang kejadian itu loh Ustaz dilanggar, akhirnya dia cerai. Nah itu bukan karena itunya, karena sudah takdirnya. Ya, akhirnya alhamdulillah piyambake purun ya mau, walaupun arahnya mungkin bertentangan. Ya. Jadi ngoten. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah biasanya memakai dengan binatang-binatang tertentu. Lah kadang ini terjebak. Endok niku ge ngobati wong, apa masuk akal. Dalam artian ngobati di luar. Oke. Lek ngobati tiang luwe masuk akal. Mak luwe gore nang ndok masuk akal. Tapi lek ngobati digosok-gosok akan teng tubuh, ndoke niku kemudian dibuka ndoke abor apa ndoke bau nggih. Lah niku salah satu trik ciri dukun, mboten angsal. Jadi panjenengan cepat-cepat menghindar ketika ngobati dengan ndok. Bisa saja jinnya dari telur dimasukkan ke dalam tubuh jenengan. Nggih. Napa malih ndoke ditulis-tulisi nggih nun sewu, ditulisi raja-raja wis iki godhoken pangan. Lah niku saged mawon bangsane jin masuk ke dalam tubuhnya. Jadi niku harus kita hindarkan. Nggih. Kemudian malih kan beleh pitik, beleh ndase wedhus, dikuak teng pundi ngoten. Niku pun mboten asal. Karena mubadir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi mubadir niku nggih golongane setan, koncone setan. Nah. Lajane nggih mboten angsal pisan ketika nun sewu nggih. Ketika terjadi kematian, biasanipun kan nyediaaken beras kuning nggih. Kemudian ditebarkan di jalan-jalan. Lah niku jane hal mubadzir. Karuan pakano pitik mboten napa-napa. Nggih, niku mboten wonten teng syariat Islam. Buang nasi kuning di jalan-jalan eman banget. Nggih. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah berwajah suram nggih. Biasanya pun jarang adus. Adus bulan suro bareng kerise. Nggih. Dan termasuk dia mengandalkan pusaka-pusakanya untuk ngobati. Jadi misalnya ngeten, tiang sakit kanker diobati gawe keris ditemplekno teng dodone misalnya ngoten. Akhire panas atau setrum, lah niku jine dilebetaken dikengken ngobati. Nggih. Nah, ketika sudah dikengken ngobati, jine wis manggon teng ngriku bisa jadi beranak pinak. Bisa jadi mempengaruhi ibadahnya. Kadang tiang mantun diobati tambah malas ibadah, diobati kalian dukun. Kate salat malas, kate ngaji malas, kate sedekah nggih malas. Nggih, turu wae. Atau sulit tidur. Nah ngoten. Napa malih nuwun sewu anak-anak nangis tengah malam, jerit-jerit digolekno men-men nang mbah, mbok diwacana napa? Nopo teng riku teng air dimasukkan ke anak itu. Ya bener kadang anake waras dalam artian ndak nangisan, tetapi anak itu bisa jadi punya sifat rewel, amarah, lek njaluk-njaluk kudu dituruti. Nah, dampaknya ngoten mangke. Sering ngeluh, lah iku dibiarkan sampai besar jadilah anak yang tidak punya kedamaian. Kate salat ibadah teng masjid nggih males. Dikongkon sik engko lah akhirnya dengan sholat asar sampai maghrib mendekati maghrib baru sholat akhirnya sarip asar maghrib digandeng bahkan subuh kayak duha sholatnya karena tertidur pulas dari awal apa jin yang dimasukkan sejak kecil. Jadi ngaten jin masih mulai cilik niku dilebetaken iku kadang dileboten didalaken tidak dikeluarkan itu dibawa sampai mati dalam artian sampai tua. Ngoten.
Jadi wonten lari rewel, aneh, njaluk sesuatu harus dituruti, lek gak dituruti ngamuk, itu salah satu tanda dia sudah dimasuki golongan jin. Cepat diterapi di ruqyah. Lho pripun carane lek mandiri? Nggih, lek larene tilem panjenengan sampun salat tahajud, misalnya salat subuh atau salat 5 waktu, panjenengan cepeng sirahe putune utawi puteranipun sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang dibaca sak-sakete. Aku ndak yakin, harus yakin dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala niki menurunkan Al-Qur'an niku sebagai obat. Bukan hanya sebagai obat dari penyakit, tapi napa? Sebagai rahmah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lho masih sakite warang panas, masih sakite panas, masih sakite ngelu, masih sakite lara weteng, linu-linu jenengan waosaken mawon teng putranipun teng wayahipun agar menjadi obat. Nah, jadi ngoten gampang janipun lek kita niku menuruti napa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ngoten. Jadi mboten usah bingung. Tetap berobat dengan cara Al-Qur'an dan juga dengan cara medis, dua-duanya jalan, nggih. Jadi ngoten. Nah, kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah, terus bagaimana kita punya anak nakal wis gede ngajeni dijak ruqyah gak gelem. Lah panjenengan waosaken ayat Al-Qur'an teng air tiap hari sampai anaknya baik. Waduh aku kesel wis maca seminggu ndak waras-waras. Al-Qur'an itu dibaca sampai akhir hayat kita. Anggap saja niki kita beribadah kepada Allah dengan bacaan Al-Qur'an, kemudian yang kedua dengan niat untuk ngobati anak kita agar mboten nakal, agar mboten meler, agar mboten HP-an tok misale ngoten. Nyuwun ke Allah. Sampai kesel maca. Nggih, anggap saja niku ibadah. Lek niku dianggap ibadah dan ikhlas karena Allah, nilainya pahala. Lek maos Al-Qur'an ya tak terbata-bata mawon 2 pahala napa wala malih lek lancar ngoten. Nggih. Jadi ngoten. Anakku tukaran tok mbek bojone misale ngoten nggih. Nah ini kata kasus misal baru menikah, baru 1 bulan tukaran ae. Apa ya bisa jadi mereka itu terkena gangguan sakit mawon karena masa kecil sering didukuni, sering diomen-ombeni, akhirnya jadi numpuk beranak pinak teng ngriku, menjadikan kesumpekan, menjadikan pikiran ini ruwet. Kate mikir gak iso, mripate wis kena ganggu pisan. Lah panjenengan waosaken ayat teng air, lek mboten saged dicepeng langsung. Air salap teng galon nggih saged, salap teng morong nggih saged, ben diombe bareng-bareng, ben anake gak tukaran ae mbek mantune. Lah ngoten. Nggih. Kadang semacam ini tanpa disadari sehingga naudzubillah min dzalik perceraian banyak terjadi, bisa juga karena gangguan di masing-masing pasangan. Situke kena serang gangguan jin sering ngeluh, situke diserang gangguan jin sering dodone ndredeg, wetenge mules, wetenge sakit dan lain sebagainya. Kathah iki gangguan setan niku kathah. Bahkan iblis niku golongan jin yang tinggi niku merasa gangguannya menjadi berhasil ketika mampu menceraikan antara suami dengan istri. Satunya bawa prestasi, saya telah nyolong, maling, saya telah membunuh, saya telah ini itu, bagus. Tapi ketika ada laporan dari golongan setan itu, saya telah menceraikan 2 orang, suami istri. Wah, kamu luar biasa, dapat piala besar. Jadi ngoten, hati-hati niku mau. Nah, oleh karena itu pisan di acara pernikahan yang sering terjadi, hilangkan hal-hal yang mubadzir. Nggih, kula tingali wonten sing nglemparaken telur apa ngicak telur mboten mubadzir, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih. Nah niku pun juga menjadi
wasilah setan masuk dalam tubuh pengantin itu. Bukan hanya dalam tubuh pengantin, akhirnya merembet ketika hamil ke janinnya. Janinnya jadi rewel, sering nendang-nendang dan lain sebagainya. Ketika lahir sering nangis. Dampaknya besar panjang lek kita nuruti syariat jin. Oleh karena itu monggo bagaimana pernikahan yang islami kita pelajari dari sunnah, dari syariat Allah. Itu gampang dan saya tidak ruwet. Jadi ngoten. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi syariat ini memudahkan kita semua, memudahkan kita beribadah kepada Allah. Dan saya ini malih kita ibadah kepada Allah lek mboten syirik itu ganjarane luwih agung, luwih gede. Tapi lek syirik tompes entek mboten dapat asal napa-napa. Naudzubillah min dzalik. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik niku dosa ingkang ageng sing gedhe ingkang boten diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu monggo dipertahankan agar ibadah kita berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum salat subuh niku ganjarane lebih baik daripada dunia saisine. Wis jenengan bayangkan dunia saisine niku napa? Wis kasih contoh gambaran. Misalnya panjenengan diparingi emas sak masjid niki. Dibandingkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah subuh maksud kula, 2 rakaat sebelum sholat sunnah, sebelum sholat wajib subuh, niku pahala lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi emas yang dibentuk dalam satu masjid ini tidak ada apa-apanya. Padahal kita diparingi emas sekilo itu mau sewenangi luar biasa. Lah itu gambaran ibu ngoten. Monggo kita sekalian, mugi-mugi kalian Allah diparingi kemudahan dalam ibadah kepada Allah. Diparingi kemudahan dalam taat kepada Allah, diparingi kemudahan dalam takwa kepada Allah, dan keluarga kita, anak-anak kita diberikan kemudahan untuk berjamaah di masjid, diberikan kemudahan untuk sering kali membaca Al-Quran dengan rajin dan istiqamah, diberikan kemudahan untuk selalu mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita, diberi kemudahan untuk bersedekah dengan apa yang kita punya, dan diberikan kemudahan kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واثق اللهم رابطتها واهد مدها واهدي سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.